Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hai semuanya. Baiklah, kami dari kelompok 4 mata kuliah media pembelajaran sosiologi yang beranggotakan 3 orang, yakni teman saya Cantika Chania, Hafizah Raudah Az-Zahra, dan saya sendiri Laila Friska akan mempresentasikan materi kami dengan tema media pembelajaran audio visual. Baiklah, yang pertama kita akan mempelajari mengenai pengertian media pembelajaran berbasis audio visual. Apa sih sebenarnya media pembelajaran berbasis audio visual tersebut? Media audiovisual dapat diartikan sebagai media pembelajaran di mana di dalamnya terkandung 2 unsur utama, yaitu unsur suara yang bisa kita dengar dan juga unsur gambar yang bisa kita lihat. Seperti contohnya rekaman video, film, dan slide sound. Oke, pembahasan yang kedua adalah karakteristik media pembelajaran berbasis audiovisual. Menurut Hujair Aha pada tahun 2013, beliau mengatakan bahwa terdapat 3 karakteristik utama dari media pembelajaran berbasis audiovisual. Yang pertama, gambar bergerak disertai dengan unsur suara, seperti contohnya rekaman video yang pertama disebut tadi. Terus yang kedua, dapat digunakan untuk sekolah jarak jauh, seperti yang kita rasakan pada masa daring. Misalnya, para pendidik mengirimkan link video YouTube, itu merupakan salah satu contohnya. Terus yang ketiga, memiliki perangkat slow motion untuk memperlambat proses atau peristiwa. Poin yang ketiga yang akan kita bahas yaitu jenis media pembelajaran berbasis audiovisual. Media pembelajaran berbasis audiovisual terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu audiovisual diam, di mana media menampilkan suara dan gambar diam. Contohnya sound slides atau PowerPoint. Yang kedua yaitu audiovisual bergerak, yaitu media yang dapat menampilkan suara dan gambar yang bergerak. Contohnya seperti film ataupun video. Dalam media pembelajaran audiovisual terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, penggunaan media pembelajaran hendaknya dipandang sebagai bagian integral dari suatu sistem pengajaran. Oleh karena itu, penentuan dalam media pembelajaran berbasis audiovisual sangat penting. Yang kedua, media pembelajaran hendaknya dipandang sebagai sumber belajar yang digunakan dalam pemecahan masalah yang dihadapi dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, guru harus benar-benar menguasai teknik dari media pembelajaran yang digunakan. Yang keempat, guru harus memperhitungkan untung ruginya penggunaan media pembelajaran. Yang kelima, penggunaan media pengajaran harus diorganisir secara sistematis, bukan sembarangan. Yang terakhir, jika suatu pokok pembahasan memerlukan lebih dari 1 macam media, maka pendidik harus dapat memanfaatkan multimedia yang memperlancar proses belajar mengajar. Oleh karena itu, pemilihan media pembelajaran sangat mempengaruhi proses belajar yang sedang berlangsung. Nah, poin yang kelima adalah fungsi media pembelajaran berbasis audiovisual. Menurut M. Bashiruddin Usman dan Astawir, fungsi media pembelajaran berbasis audiovisual ada 5 poin. Yang pertama, memberikan rangsangan yang bervariasi pada otak, sehingga otak dapat berfungsi secara optimal. Yang kedua, media dapat melampaui batas ruang kelas. Yang ketiga, media menghasilkan keseragaman pengamatan. Yang keempat, media membangkitkan motivasi dan merangsang untuk belajar. Yang kelima, media memberikan kesempatan siswa untuk belajar secara mandiri, pada tempat dan waktu, serta kecepatan yang ditentukan sendiri. Selanjutnya, poin yang keenam, yaitu manfaat media pembelajaran berbasis audiovisual. Menurut Sanjaya 2012, manfaat menggunakan media audiovisual yaitu yang pertama, dapat memberikan pengalaman belajar yang tidak mungkin dapat dipelajari secara langsung. Yang kedua, memungkinkan belajar lebih bervariatif, sehingga dapat menambah motivasi dan gairah belajar. Yang ketiga, dapat berfungsi sebagai sumber belajar secara mandiri, tanpa sepenuhnya bergantung pada kehadiran.
Selanjutnya, poin yang ketujuh adalah kelebihan dan kekurangan media pembelajaran berbasis audiovisual. Yang pertama, kelebihan. Dapat menggambarkan suatu proses. Yang kedua, dapat menimbulkan kesan ruang dan waktu. Yang ketiga, penggambarannya bersifat tiga dimensional. Yang keempat, suara yang dihasilkan dapat menimbulkan realita pada gambar dalam bentuk ekspresi murni. Yang kelima, kalau media tersebut berwarna, akan dapat menambah realita objek yang diperagakan. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, tidak dapat diselingi dengan keterangan-keterangan yang diucapkan sewaktu film diputar. Penghentian pemutaran akan mengganggu konsentrasi audiens. Yang kedua, audiens tidak akan dapat mengikuti dengan baik kalau media diputar terlalu cepat. Yang ketiga, apa yang telah lewat sulit untuk diulang, kecuali memutar kembali secara keseluruhan. Yang terakhir, biaya pembuatan dan peralatannya cukup mahal. Selanjutnya, poin yang ke-8 adalah langkah-langkah mengembangkan atau mempraktikkan media pembelajaran berbasis audiovisual. Di sini ada 3 langkah. Langkah yang pertama adalah langkah persiapan. Pastikan bahwa peralatan yang digunakan dapat berguna dengan baik. Yang kedua, langkah pelaksanaan. Putarkan media pembelajaran yang digunakan, kemudian jelaskan materi yang kurang dipahami yang terdapat dalam media tersebut. Yang ketiga, langkah tindak lanjut. Berdiskusi mengenai materi pembelajaran yang kurang dipahami. Poin selanjutnya, implikasi media pembelajaran berbasis audiovisual. Media pembelajaran berbasis audiovisual lebih banyak dipergunakan dalam pembelajaran online dan biasanya lebih banyak terdapat di YouTube dan aplikasi belajar lainnya, biasanya berbentuk video animasi. Selanjutnya, salah satu contoh media pembelajaran berbasis audiovisual adalah soundslide. Definisi soundslide terdapat sebagai gabungan slide dengan audio atau suara untuk berbagai tujuan pembelajaran yang melibatkan gambar-gambar guna menginformasikan atau mendorong lahirnya respon. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Membantu dan mempermudah guru untuk menyampaikan materi pembelajaran. Selain itu, siswa dapat belajar secara mandiri tanpa sepenuhnya bergantung pada kehadiran guru. Kelebihan dan kekurangan pada soundslide. Pada kelebihannya, yang pertama, materi pelajaran yang sama dapat disebarkan ke seluruh siswa secara serentak. Selanjutnya, perhatian anak-anak dapat dipusatkan. Lalu, film bingkai berada di bawah kontrol guru. Penyimpanannya mudah atau praktis, dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, serta relatif sederhana dan murah dibandingkan dengan media TV atau film. Dalam kekurangannya, program soundslide mudah hilang atau tertukar apabila penyimpanannya kurang baik. Lalu, hanya mampu menyajikan objek-objek secara diam. Serta penggunaan program soundslide memerlukan ruangan yang gelap. Apabila tidak gelap, maka gambar yang diproyeksikan kurang jelas. Yang terakhir, implikasi dalam pembelajaran sosiologi. Dalam pengimplikasian media pembelajaran berbasis audiovisual soundslide, pendidik memanfaatkan teknologi untuk menyajikan materi, seperti halnya dalam media pembelajaran yang ada di YouTube dan media pembelajaran berbasis audiovisual lainnya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 4. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.